Kok lu buka kedai sih? Kan lu keliling pakai kombi. Jalan, Bos. Pelit sih, gaji orang, stres. Kenapa harus kopi? Ngambil pertanian kan nggak harus kopi. Cinta kayaknya. Filosofi kopi kan cuma lu. Anunya filosofi kopi? Iya, salah satunya. Kirain udah tinggal mitos. Kalau kalian nonton Filosofi Kopi yang pertama, Ben sama Jody akhirnya memutuskan untuk jual kedai Filosofi Kopi dan membeli mobil kombi karena untuk menjalani idenya Ben sebenarnya. Kopi yang enak itu harus dibagi-bagi. Akhirnya Jody mengiyakan ide gilanya Ben. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ternyata setelah mereka berkeliling Indonesia, mereka nggak mendapatkan apa gitu loh yang mereka cari. Oke, mereka senang, mereka jalan-jalan bagi-bagiin kopi. Tapi ada sesuatu yang nggak dipenuhin gitu. Tiba-tiba Ben punya ide lagi. Gat. Gat. Apaan gue denger? Setelah gue pikir-pikir nih, selama ini kita jalan. Oke, kita senang, kita bagiin kopi. Tapi yang gue lihat tuh, apa yang kita lakuin tuh nggak ada ujungnya, Jon. Terus mau lu gimana? Kita balik ke Jakarta, kita bangun Filosofi Kopi, kita jadiin kedai nomor 1 lagi. Serius lu? Merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Ngomongin perkembangan karakter, semua karakter memang punya perkembangan masing-masing. Begitupun juga Jody. Kayak Jody yang tetap masih stick dengan bahwa Jody dia memikirkan finansialnya kedai Filosofi Kopi ini, tapi juga ternyata Jody ini setelah 2 tahun perjalanan itu dia punya wants dan needs-nya dia yang berbeda dibandingkan yang pertama. Duit itu bukan menjadi hal yang nomor 1 lagi buat Jody. Pada akhirnya dia juga mikir, kayaknya gue juga tertarik nih untuk mempelajari lagi lebih tentang kopi. Nah, yang beda itu karena ya proses perjalanan juga. Jadi ada proses pendewasaan. Jadi kalau kita lihat di Ben di Filosofi Kopi yang pertama, Ben itu sangat idealis. Dia nggak mau dengerin siapapun orang yang ngomong. Karena yang dipercaya cuma diri dia sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, yang gue bilang tadi itu proses pendewasaan ya, idealisnya mungkin agak sedikit berkurang gitu. Tapi keras kepalanya masih. Kita orang harus dapat tempat ini lagi nih, Ben. Cuan gua ada di sini. Ibarat kata, ini tempat kepala naga gua. Kepala naga di Melawai mana ada hubungannya? Lo kalau mau taruh kepala naga tuh di Pluit, di Kelapa Gading baru pas. Lagian sekarang tahun ayam. I'm a South Chinese, man. Yuk. Emang murtad lo, Jod. Yang menantang dari film ini adalah bagaimana menerjemahkan karakter yang changing, karakter yang hidup secara nyata. Karena Ben sama Jody tuh buat gue tuh hidup secara nyata di dirinya Ben, di dirinya Chico, di dirinya Jody, di dirinya Rio. Dan sebagai orang yang juga jadi sahabatnya mereka, gue melihat mereka punya perubahan. Mereka tumbuh jadi manusia yang lebih mature, manusia yang lebih secara berpikir lebih kuat gitu. Dan bagaimana menerjemahkan ini dalam sinema gitu, supaya penonton tuh, terutama fans Filosofi Kopi, bisa ngerasain proses dari karakter-karakter yang mereka cintai secara nyata, secara sinematik gitu. Sebenarnya cerita Filosofi Kopi itu udah selesai di Filosofi Kopi yang pertama. Tapi universe Ben dan Jody ternyata tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya kita tetap menggunakan The First User Generated Movie ini, campaign ini tetap harus kita jalanin. Maka di yang kedua ini kita ngajak teman-teman untuk ngeracik cerita
filosofi kopi yang kedua. Jadi kita pengen tahu apa sih yang akan dihadapkan oleh Ben dan Jody after filosofi kopi yang pertama. Dari ribuan cerita yang masuk, terus kita satu tim baca, terus kita juga nyari cerita yang punya bukan cuman melanjutkan yang pertama, tapi juga membawa filosofi kopi ke range cerita yang lebih lebar, yang baru, bahwa Ben dan Jody memulai perjalanan baru, bukan melanjutkan perjalanan aja, tapi ini memulai perjalanan baru. Sebenarnya itu yang kita cari. Akhirnya keluarlah 2 pemenang waktu itu. Ada dari Jakarta, ada juga dari Bali. Cerita yang mereka buat ini akhirnya menghasilkan karakter baru. Tara yang diperankan oleh Luna Maya dan Bri yang diperankan oleh Nadine Alexandra Dewi. Cerita-ceritanya unik, karakter-karakternya baru. Karakter Tara berasal dari salah satu sinopsis yang menang, karakter Bri berasal dari satu sinopsis yang menang gitu. Dan kemudian gue nemuin titik di mana gue bisa mempertemukan mereka di dalam satu cerita, di dalam satu sinopsis. Ownernya filosofi kopi masih ada ya? Kirain udah tinggal mitos. Mau pindah kemana? Sebagai orang yang terlibat dalam proses penulisan sendiri, saya melihat bahwa 2 cerita yang dibawa dan dimasukkan ke dalam proses the whole proses penulisan skenario filosofi kopi 2 itu memang di-balance dari awal gitu, bahwa director, produser itu sudah punya statement filmnya mau dibawa kemana sih. Maksudnya dalam proses development kita sudah tahu bahwa apa sih yang Jody sama Ben akan hadapi gitu, kita udah tahu gitu. Tapi lalu kemudian opsi-opsi yang ada dalam meracik cerita ini justru memperkaya dan menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi memang sesuatu yang buat saya pribadi sebagai sebuah kultur menarik gitu. Dari situ kami mendiskusikan bagian dari karakter Bri dan Tara yang perlu kami develop lagi. Latar belakang mereka seperti apa, kenapa mereka bisa punya pemikiran dan gaya hidup dan cara hidup seperti mereka saat ini yang nanti bisa disaksikan di bioskop. Dan dari situ kami mulai mengira-ngira seperti apa Bri dan Tara yang akan kami lahirkan, kami wujudkan untuk disandingkan dengan Ben dan Jody di kedai filosofi kopi. Dan 2 karakter ini menjadikan sesuatu yang berbeda lagi nih untuk kelanjutan cerita filosofi kopi 2. Ya, dari sejak awal filosofi kopi dibikin film dari yang pertama, usulan yang sudah ku lontarkan adalah harus ada karakter perempuan supaya filosofi kopi ini lebih manis, karena aslinya tuh terasa sekali sangat maskulin gitu. Nah, jadi ketika sekarang nambah nih dari 1 jadi 2 gitu ya, ya aku rasa ini sebenarnya prinsip keadilan gitu ya, supaya Ben dan Jody nggak berebutan. Jadi masing-masing sudah punya jalur masing-masing gitu. Cuma tentu pasti ada intriknya lah gitu untuk bisa sampai ke sana. Dan karakter 2 perempuan ini juga cukup kuat gitu ya. Mereka bukan sekedar pemanis tapi juga punya faktor kekuatan untuk mengubah keputusan 2 karakter utama kita, Ben dan Jody gitu. Filosofi kopi kembali dengan gaya baru. Terkesan ingin menyesuaikan diri dengan tren hari ini. Filosofi kopi justru kehilangan soul-nya. Filosofi kopi kembali tampil. Tara independent woman, dia mandiri, dia orangnya cukup fokus, bisa dikatakan apa yang dia mau, dia kerjain dan dia kejar gitu. Dia juga orangnya sangat ingin membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang mampu. Dia bekerja, dia juga ingin tidak dianggap lemah, dan Tara juga mau belajar gitu. Dia passionate sama Philcop, sama kopi. Idealisnya ada, tapi dia lebih realis. Kalau Ben hanya mikirin rasa kopi, tapi nggak mikirin bisnis wise-nya gimana. Kalau Jody mikirin cuma bisnisnya aja. Nah, si Tara ini perpaduan antara Ben dan Jody gitu. Idealisnya ada, realisnya juga ada. Bri adalah seorang barista yang sempat belajar di Melbourne. Tapi dia bukan cuma sekedar barista kopi. Dia juga
mahasiswi pertanian dan dia orangnya yang mungkin pada awalnya pas kita lihat mungkin nggak terlalu banyak yang bisa diambil dari karakternya, tapi Bri adalah tipe orang yang harus digali, harus dikenal, baru kelihatan oh diri sesungguhnya adalah seperti ini gitu. Konsep sequel dalam film ini dipersiapkan dengan matang dan kami berusaha sangat presisi terhadap emosi, perubahan karakter, jalinan cerita, jahitan peristiwa dari peristiwa di film pertama dengan peristiwa di film kedua, tapi juga berpikir bagaimana film ini dinikmatin bisa secara independen. Dalam arti, lu nggak perlu nonton film yang pertama untuk bisa menikmati film yang kedua. Di Filosofi Kopi 2, lu bisa menikmati film yang kedua sendirian, tanpa harus nonton yang pertama. Kalau lu buka kedai sih, kan lu keliling pakai kombi. Jalan bos. Lu pelit sih, gaji orang, stres. Kenapa harus kopi? Ngambil pertanian kan nggak harus kopi. Cinta kayaknya. Filosofi kopi kan cuma lu ya. Anunya Filosofi Kopi? Ya, salah satunya. Kirain udah tinggal mitos.